Silakan dibaca. Nama saya ini ya. Iya. Kemudian iya, kenapa? Tetangga kah? Saya saya riwayat pendidikan saya SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP Negeri 4. Nomor HP saya silakan di save ya. Kalau ada yang mau save, kalau tidak ada jangan. Ini email saya. Ya. Saya tidak lihat kina, saya tidak lihat siapa yang bicara karena saya fokus di sini. Kemudian satu saya di IAIN Palopo tahun 2012 sampai 2016, kemudian S2 saya di UNM Makassar tahun 2017 sampai 2019. Kemudian ya baru saya sudah mengajar semester lalu kalau tidak salah 2019, ya 2019 saya sudah mengajar di dalam. Pas saya selesai di bulan 2019, saya selesai di UNM bulan 2. Setelah itu perkuliahan. Kenapa? Cepat Haji, kasih cepat saja dek. Kemudian ini perguruan tinggi Yayan Palopo dengan bidang ilmu pendidikan matematika. Kemudian tahun masuk ini ya. Kemudian judul skripsi saya ini pengaruh kompetensi mengajar guru dan sarana prasarana terhadap hasil belajar siswa ya. Dan pembimbing saya pada saat itu adalah Pak Sukirman dan Ibu Nur Sipiamin. Kemudian S2 saya ini mengambil ini pendidikan matematika juga. Saya ambil linear ya supaya bisa ngajar di perguruan tinggi. Kemudian pengaruh kemampuan mengajar guru. Jadi judul skripsi S1 saya kembangkan kembali di S2 gitu. Nih, ada 5 variabel di sini ya. Ini Prof. Saya dibimbing oleh Prof Arif. Semoga adik-adik bisa lanjut semua nanti di S2, baik itu di Sulawesi maupun di Jawa ya. Saya sarankan di daerah Jawa saja mau lanjut. Oke, pengalaman organisasi ini. Amin, amin. Pengalaman organisasi ya banyak ya. Ada banyak saya punya organisasi. Saya mantan ketua semua ya. Jadi kalau adik-adik setelah selesai nanti di perguruan tinggi ya, nanti bergabung di Ikatan Alumni Matematika ya. Walaupun sekarang ini tidak terlalu aktif karena tahu mi kalau alumni banyak kesibukannya, ada yang mengajar, ada yang di luar daerah, karena rata-rata alumninya matematika hanya 1-2 yang berada di Palopo ya, yang kebanyakan ada di luar. Nah, jadi sampai sekarang ya masih 0 program kerja. Akan tampilkan proses perkuliahan kita. Jadi pertemuan pertama ini adalah kontrak perkuliahan. Jadi adik-adik semua tolong diperhatikan baik-baik file yang akan saya tampilkan. Kemudian kalau ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Oke? Bisa dipahami? Ya, oke. Jadi saya buka materinya. Di sini ada 23 orang. Berapa jumlah tak? 28. Berarti ada 5 orang belum masuk. Ini ada semua di daerah Palopo semua ini. Oh, anak kampung ya. Oh, saya juga anak kampung, adek. Oke, nanti kalau saya presentasi tolong suaranya di mute semua ya. Di unmute ya. Oke, siap. Mana ini? Jadi nanti ketua tingkatnya tolong absennya dikirim sama saya, format absennya. Karena setiap pertemuan mungkin sekitar 5-10 menit kita akan pakai Google Meet untuk saya cek kehadiran. Setelah itu saya akan kirimkan link materi dan juga daftar hadir ya.
Kenapa? Absennya dikirimkan Pak, tapi belum ada dari prodi Pak. Belum ada prodi. Kita ketik mi saja yang format-format sebelumnya toh. Kita ketik mi saja. Pak, Kenapa? yang absen sebelumnya saja. Iya bisa absen sebelumnya. Tunggu ya, saya cari materinya tadi ini di mana. Kirim WA saja. Oh, iya Pak. Mana ini? Tunggu ya, saya cari materinya. Saya atau di bidang. Sabar ya, saya cari materinya dulu. Ini kenapa tidak mau terbuka? Ini semester 3 toh semua toh? Kelihatan muka. Semester 3 semua toh? Iya Pak. Kamu karena Ada yang semester, ada yang mengulang kah? Saya tidak bisa rekam layar. Kenapa laptopku tidak bisa rekam di? Bagi layar di? Tunggu lihat saya cek kembali. Apa yang tampil dek? Apa yang tampil di background tak? Tidak ada yang file PDF. Mulai saya Pak, ya sudah saya kirim. oke Bentar dek. aja Pak. Sebentar saya buka ya. Saya mau dulu bagi layar dulu. Saya mau kasih uh, mana? Tengah saya ngambil krim. Apa yang muncul ada? Tidak ada. File Word tidak ada? Ada minta? Ada minta? Ada nih Pak. Iya iya iya. Oke. Nggak ada di saya. Ada nih, ada nih, ada nih. Ada. Jadi mata kuliah kita sudah mungkin ditahu ya, matematika Islam. Adapun beberapa materi ya adalah ini. Mungkin bisa dibaca sebentar. Ya nanti saya akan kirimkan di grup WA-nya semua. Kenapa? Putus-putus ki? Jaring. Oke, halo. Astagfirullah. Halo. Iya. Jadi materi pertama terkait penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan. Kemudian materi yang pertama ada ini, kita bisa baca ya, yang KD1. Bilangan 19 dalam basmalah. Kemudian nanti bisa ditulis ya. Ada bilangan 19 dalam surat berinisial, bilangan 19 dalam penyebut. Dan saya kirim ini ya. Jadi materinya kita ada berapa ini? Ada 16 kali tatap muka ya.
dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Materinya 14 kali ya. Kemudian ini materinya nanti saya kirim. Kontrak apa lagi nih? Masalah absensi. Ini absensi ya. Bisa dilihat ini. Penilaian terkait absensi tugas UTS dan UAS ya. Bisa dilihat. Jadi absensi bobotnya 15%, kemudian tugas maupun diskusi 35, UTS 25 dan UAS 25. Oke. Kemudian saya masuk kepada yang ini. Aturan pelaksanaan perkuliahan. Jadi perkuliahan kita yang ini warna layar hitam ya. Saya enggak. Ini ya yang tulisan tebal hitam ini. Panduan kita menggunakan pembelajaran Google Classroom. Jadi media pembelajaran yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Kemudian materi akan dikirimkan sebelum pembelajaran dimulai pada link Classroom. Pastikan membaca atau menonton materi pembelajaran sampai selesai. Kemudian mengisi daftar hadir pada link yang disediakan. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai materi, silakan ketikkan pada bagian kolom komentar. Itu terkait tentang pelaksanaan perkuliahan menggunakan platform Google Classroom ya. Ada mau ditanyakan sampai di sini? Oke, saya ganti ya. Ada? Penilaian ya. Ini. Silakan. Kenapa? Absensinya bobotnya 15 ya. Tugas bobot 35, UTS 25, UAS 25. Oke? Kenapa, Dek? Nggak bisa apa? Satu-satu deh, satu-satu. Jangan dulu, saya lihat dulu karena. Kenapa? Siapa mau ditanya? Coba lambaikan tangan kalau ada yang mau bertanya. Angkat tangan. Angkat tangannya mana? Nggak, masalahnya saya nggak lihat Ki. Coba yang mau bertanya silakan ditampilkan wajahnya ya. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Cungkan tangan. Ayo. Ada tadi yang minta dispensasi, mungkin terkait absensi. Ya, kenapa absensinya, Dek? Kehadirannya. Kenapa ditambah? Apa alasannya? Coba. Terbebani. Jadi begini ya. Jadi kan ada 14 kali dengar dulu ya. Di sini kan ada 14 kali materi yang akan diberikan toh. 14 tatap muka dengan 16 kali ya. Dengan ditambah 1 kali UAS dan 1 kali UTS. 14 kalinya itu adalah materi. Pertemuan 1 sampai 7 itu adalah saya akan berikan materi. Jadi pertemuan 1 sampai 7 saya akan berikan materi. Itu ya. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS itu saya akan selaku dosen yang akan bertindak selaku pemateri seutuhnya. Kemudian apa tugasnya adik-adik? Tugasnya adik-adik adalah setiap saya memberikan pemaparan ya, adik bisa membuat resume. Itu tugasnya setiap materi. Jadi ketika saya memberikan pemaparan, baik itu melalui Google Meet atau nanti mungkin link YouTube yang saya kirim,
itu adik dari buat resume dari hasil tangkapan adik mengenai materi yang akan disajikan oleh saya, ya, selaku dosen pemateri. Itu, ya. Kemudian pertemuan ke-9, kan 8 itu adalah UTS, ya. 9 sampai 15, ya. Itu saya akan bagi kelompok dengan materi yang saya sudah paparkan tadi, saya sudah perlihatkan, ya. Jadi 9 sampai 14, ya, 15 itu adik-adik yang bertindak, saya akan bagi beberapa kelompok dengan materi yang telah saya tadi paparkan itu. Nah, kemudian di sini tidak ada tugas ETS-nya. Itu adalah saya lihat dari resume. Kalau resumenya bagus, ya, otomatis UTS-nya juga akan bagus, mengikut, ya. Di situ akan mengikut dengan resume yang telah kita buat. Jadi seperti itu, ya. Jadi masalah materi pertemuan 1 sampai 7 saya selaku dosen yang akan memberikan materi. Tugasnya adik-adik Anda membuat resume setiap pemaparan dari saya, gitu. Itu jadi kalau Mas, bertanya Pak, ya silakan Dek. masalah resume ini itu Pak dikirim setiap kali materi atau bagaimana Pak? Ya, begitu. Resumenya. Ya, setiap kali materi. Jadi kalau menurutku tuh Pak, kalau kayak misalnya setiap kali pertemuan ada di resume dikirim, mau tidak mau pasti anak-anak juga ikut manu tanpa materi Kak. Ya, cocok Mi. Cocok Mi. Begitu. Jadi selama ketika pembelajaran selesai, saya mungkin menunggu sampai kan sebelum pembelajaran saya akan kirimkan materinya. Jadi materi itu dipahami, batas pengumpulannya sampai selesai jam pelajaran saya itu dikumpul semuanya. Resumenya Pak? Ya, di Google Classroom toh. Jadi pembelajaran kita di Google Classroom. Nanti saya sediakan tempat pengumpulan tugas di sana, materi di sana, daftar hadir di sana, ada semua nanti di situ, platform Google Classroom. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Oke, Milah, Muharram, Jihan. Saya tidak kenal Kina karena tidak lihat ki mukanya. Coba ditampilkan semua, Bang. Kamu mikir penutupan. Jadi kalau mata kuliah saya ya simple saja. Jadi anggap kita sebagai teman atau sahabat, ya. Jangan sampai nanti kalau kita ketemu di luar, saya tidak kenal Ki, jadi mohon maaf ya kalau saya tidak tegur sapa kembali karena saya tidak kenal Ki. Jadi, makanya tanya Ki kalau kita ketemu dulu. Siapa ini yang laki-laki ini? Nur Salam. Mana Nur Salam? Ayo, saya mau lihat Ki dulu. Salam. Iya, Salam. Kemarin ikut kegiatan Medcamp. Salam. Ada Ki kemarin? Ada? Oh, ada Ji. Oke. Di mana Ki tinggal, Salam? Enggak apa-apa Ji, saya tanya-tanya kah? Kembali. Enggak kuliah Ji Ki? Ada kuliah tak kah? Di mana Ki tinggal, Salam? Oh, di Palopo. Daerah mana Palopo? Oh, di Jensut. Alumni apa Ki dulu SMA? SMA Muhammadiyah yang dekat Sentral di? Oh, SMK. Oh iya, oke. Oke. Faldi. Mana ini Faldi? Faldi laki-laki, ya. Faldi. Kenapa mangap Faldi? Faldi di mana tinggal Faldi? Daerah mana Ki tinggal? Daerah mana Faldi? Di mana? Malangke. Oh, Malangke. Oke. SMA dari mana dulu?
Semangat ya, semangat. Siapa lagi?